Hati-hati manusia melihat rupa. Kelebihan fisik bisa menutup-nutupi kelemahan fatal di dalam dirinya. Cantik, tapi hatinya jahat seperti bisa ular. Tapi orang udah toleran karena cantiknya. Semua akan memperlakukan dengan sangat baik. Be careful if you're pretty, if you're a pretty face. Is that all about you? Jamalah hati setiap kami, ubahkan kami dari dalam. Sebab soal mengubah hati hanya Yesus yang bisa lakukan, manusia tidak bisa. Hamba-Mu sebentar lagi akan menabur serta menyiram. Tuhan yang memberikan pertumbuhan iman di dalam hati jemaat. Tolong Tuhan, kalau bukan Roh Kudus, gak seorang pun mampu. Dan kami mau ambil kesempatan ini karena rumah-Mu adalah rumah doa. Untuk berdoa bagi Sumatera yang mengalami banjir. Kami berdoa untuk setiap keluarga dan korban daripada korban banjir. Ketika mereka kehilangan materi atau kehilangan bahkan seseorang yang mereka cintai. Hamba berdoa, biarkan Roh Kudus-Mu sekarang ya Tuhan memberikan hawa penghiburan. Hamba berdoa supaya justru di saat-saat seperti ini, ketika seseorang berseru kepadamu, mereka akan menemukan kasih-Mu. Hamba berdoa Tuhan Yesus, agar Indonesia bebas dari bencana. Tidak ada malapetaka-malapetaka. Ampuni kami sebagai negeri, kalau ada banyak dosa di dalam negeri ini. Forgive us Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau menyembuhkan, memulihkan negeri ini. Dan kami berdoa untuk setiap bala bantuan yang diberikan oleh negara, oleh gereja, masyarakat. Dan kami juga berdoa khususnya untuk GMS Peduli yang benar-benar akan mati-matian dari GMS Medan sebagai markasnya Tuhan untuk menyebar bantuan. Kami berdoa supaya bantuan itu benar-benar kena sasaran. Sampai ke rumah-rumah, sampai kepada orang-orang yang paling membutuhkan. Aku berdoa Engkau urapi langkah iman kami untuk menjadi jawaban, bagian dari solusi, bantu kami. Dan berkati pemerintah Tuhan Yesus untuk bisa melaksanakan tugasnya. Urapi kami semua, kami mau mendengar firman. Dan biarkan firman-Mu dibagikan dengan berani, namun dengan jernih. Dengan hati yang murni hamba-Mu akan sampaikan. Dan biarkan Tuhan menyembunyikan hamba di balik salib. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Glory to God. Sebelum duduk, bisa kasih salam kanan kiri, katakan shalom. Welcome home. Sekarang kebaktian kelima. Saya mau bicara tentang seorang yang gak rohani dan seorang nabi sejati. Kita lihat kontrasnya, kita buka sama-sama 1 Samuel pasal 9, ayat 1-8. Saya kasih bocoran dulu, seorang yang gak rohani di sini adalah Raja Saul. Saul itu dari dulu udah gak rohani orangnya, gak spiritual. Nabi sejati di sini saya kasih bocoran, dia adalah Nabi Samuel. Kita akan bahas ayat-ayat ini. Saya baca dulu, Saul diurapi menjadi raja, cikal bakal dia jadi baginda. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kish bin Abiel bin Zeror, bin Bekorat, bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini adalah, ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kish, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kish kepada Saul, anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tapi keledai-keledai itu nggak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tapi nggak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, udah pulang-pulang yuk, mari kita pulang. Nanti ayahku gak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tapi khawatir mengenai kita. Tapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 shikal perak, itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. GR. Ada sekian shikal perak, pasti dia ngomong nanti. Lu kira lu bisa beli hamba Tuhan dengan uang? Hamba Tuhan sejati gak bisa dibeli. Nah kita nanti bahas dulu ya, kita ngomong dulu tentang seorang yang gak rohani. Kalau gak rohani ya sudah susah. Ada orang tertentu yang hatinya sekuler banget.
sekalipun di gereja. Sungguhan orang itu tidak ada ketertarikan dengan kerohanian. Paling-paling maksimal dia hanya mau ke gereja, hanya datang. Itu pun biasanya ikut-ikutan ya, istrinya dan anak-anaknya ke gereja ya dia ikutlah akhirnya. Hatinya tuh gak pernah cari Tuhan, gak pernah ada kesadaran. Dia cari Tuhan tuh selalu karena orang lain. Ada orang tertentu tidak religius, bukan berarti kita disuruh jadi orang yang religius. Roh agamawi itu bukan yang kita cari. Saya tidak membahas tentang orang yang nampak rohani, tapi yang sungguhan rohani. Yang cari Tuhan dengan segenap hati. Memang betul ya, itu memang sebenarnya adalah karya Roh Kudus. Kalau bukan Tuhan yang mengubah hati, manusia tidak mengubahnya. Tapi ternyata dalam kasus Saul ini, sebelum Anda lihat nanti dia jadi apa, ini masih cikal bakal ini, dia masih level orok sebagai baginda, bahkan belum bertahta. Kita sudah lihat langsung bibit bobotnya. Orang ini susah sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah saya kasih bocoran nanti dia jadi apa. Later on, ini ceritanya panjang, cuman saya hanya bahas 8. Nanti ayat-ayat berikutnya itu kalau Anda baca ya, menarik sekali gimana nanti prosesinya dia itu ngalami baptisan Roh Kudusnya itu dahsyat. Dia itu sampai ditemukan di tengah-tengah nabi ikut bernubuat. Saul sampai kepenuhan. Tapi akhirnya balik kucing dia, kembali kepada karakternya yang semula. Ternyata Tuhan mau sampai mengurapi seseorang, Tuhan turun sendiri, turun tangan, sampai Tuhan itu membuat orang itu kepenuhan Tuhan. Tuhan itu masuk dalam dirinya. Orang itu tetap akhirnya buat Tuhan keluar. Saul itu sampai orang itu berseru ketika lihat dia bernubuat. Apakah Saul di kalangan para nabi, termasuk golongan nabi-nabi, itu seperti ginilah. Kalau ada teman kita ya, yang dari dulu tuh nakal. Dari dulu tuh gak pernah tertarik sama gereja, gak ada Tuhan-Tuhanan. Orang ini bukan hanya sekuler banget, fasik. Itu kaget loh, kalau tiba-tiba orang itu melayani, tiba-tiba jadi usher, tiba-tiba jadi CGL, semua orang jadi rasan-rasan. Semua, apalagi kalau kota kecil ya. Si itu sekarang bukan hanya Kristen, sekarang aktif melayani. Hampir seluruh desa gempar. Seluruh kota itu pun tidak berani percaya. Really? Teman kita itu, si Agus itu, Agus Budiman, yang sama sekali gak budiman. Sorry kalau ada kesamaan, tidak ada kesengajaan. Agus Budiman, iya. Agus Budiman bro, Agus itu. Iya Agus itu, di GMS. Sekarang kalau nyanyi angkat tangan, itu hampir gak percaya. Itu yang disebut, itu sama artinya dengan, Saul termasuk golongan nabi. Saking sekulernya teman-temannya tahu, lingkungannya tahu, gak mungkin orang ini ke gereja. Gak mungkin. Dia itu rohani. Gak mungkin, kita tuh semua tahu biaknya itu seperti apa. Kita tuh tahu warna aslinya. Orang ini luar dalam setan. Itu yang dimaksud dengan, apakah Saul termasuk golongan nabi? Kalau Anda baca Alkitab itu relevan. Kalau Anda baca Alkitab itu dalam dunia modern ada termnya sendiri. Tapi kalau kita baca itu kita harus punya Roh Kudus tahu, ini sebenarnya kayak hari ini. Apakah Saul sungguh-sungguh dari golongan nabi? Tak tunjukkan ya, kenapa dia itu sekuler banget. Kita lihat sekarang ayat 1. Ada seorang dari daerah Benyamin. Benyamin suku terkecil. Namanya Kish. Bin Abiel, bin Zeror, bin Bekorat, bin Afia, itu semua grandpa-grandpanya. Seorang suku Benyamin, coba garis bawah ini. Seorang yang berada. Dia itu berasal dari keluarga kaya, pengusaha berhasil, money is everything, business. Tidak ada culture gereja dari kecil. Sementara umat Israel itu sebagian besar bangsa pilihan pada waktu zamannya kebangunan rohani, dahulu sebelum masa kegelapan tiba, zaman Eli, bangsa Israel itu kental dengan yang namanya pengenalan akan Tuhan. Tapi
Nggak tahu di masa kapan bangsa Israel mundur. Jadi mulai muncul keluarga-keluarga yang bukan hanya nggak takut akan Tuhan, tidak tertarik sama Tuhan-Tuhanan. Bener-bener sekuler minded, pikirannya sekuler banget. Dia seorang yang berada. Dan ini adalah disadvantage atau ini yang disebut ketidakberuntungannya. Sudah bangsa Israel itu mengalami kegelapan rohani, kekelaman rohani maksudnya, tidak ada kebangunan rohani. Keluarga ini kaya raya. Kenapa orang kaya susah masuk kerajaan surga? Tuhan tidak anti miskin atau anti kaya. Tuhan cinta Lazarus, ada seorang muda yang kaya, Tuhan mengasihi dia. Tapi kenapa orang kaya sulit masuk kerajaan surga? Kenapa lebih mudah unta masuk lubang jarum? Saya kasih 2 alasan aja langsung cengli, langsung masuk akal. Karena orang kaya itu tidak punya kebutuhan. Kenapa aku butuh Tuhan? Tanya, how are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm rich, thank you. Apa kabar? Baik. Atau apa kabar? Kaya. Jangan anti orang kaya, Anda kerja juga supaya kaya. Kaya dalam kebajikan, kaya memberi. Dan Anda bisa bahagiakan orang tua segala, semua itu adalah kekayaan yang indah. Jangan anti. Apalagi kalau orang bermula dengan tidak punya apa-apa, ketika dia diberkati secara materi, jangan jadi OKB orang kaya baru, tetapi tetap hatinya itu harus mawas diri. Mengapa Tuhan akan memberkati saya? Harus punya visi. Tapi orang yang sudah kudu kaya dulu, baru setelah itu Injil diberitakan, mereka berkata, what for? Apalagi yang lebih susah adalah orang kaya yang baik hati, yang dermawan, yang donatur sana sini. Wah, itu lebih susah. Aku rasa, why? Why should I? Lebih susah kita merasa sebagai orang berdosa. Lebih susah orang yang demikian merasa dia pasien siapa-siapa. Karena dia dituhankan atas hidupnya. Dan dia tidak punya kebutuhan. Apalagi kalau dia merasa dirinya orang baik, lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Apalagi dia tanya, bagaimana cara masuk kerajaan sorga guru? Orang muda yang hartanya banyak berkata, aku sudah lakukan semua perintah Allah. Yesus berkata, lakukan semua perintah Musa itu. Sudah aku lakukan semuanya. Susah. Biasanya orang itu kalau merasa dirinya gagal cari Tuhan. Nah, mereka berhasil gimana? Makanya itu berdoa, bersyukur supaya orang-orang yang diberkati kemudian hari adalah orang-orang yang dari sejak tunas mengenal Tuhan. Dari sejak benih. Alasan kedua kenapa orang kaya sulit masuk kerajaan surga. Karena banyak orang Kristen dan pendeta takut sama mereka. Wah, itu posisi kekristenan jadi lemah. Bukan posisi Kristus ya. Kristus itu yang punya kuasa. Segala sesuatu di bawah kakinya. Dia adalah hakim orang hidup dan orang mati. Jadi posisi Kristus tidak bisa lemah. Posisi kekristenan. Dan kalau posisi kekristenan melemah di hati orang kaya itu, semakin sulit dia masuk di dalam kekristenan itu. Pendeta, orang-orang Kristen pada takut sama mereka. Jadi lebih sulit. Ambasador-ambasadornya di-cut, disensor. Dari 10 tinggal 1. 1 pun gemetar kaki. Lebih sukar. Nah, sekarang pahami itu keluarganya Saul. Konglomerat Benyamin. Benyamin bukanlah suku terbesar, suku terkecil. Apalagi suku terkecil. Kalau orang kaya itu ditaruh di New York, wah dia merasa dia hanya salah satu. Tapi kalau orang kaya itu, dia dari kota Tulsa, desa Amerika, di perut USA itu di tengah-tengah. Kalau di Jakarta mungkin salah satu orang kaya. Tapi kalau dia pergi ke kota kecil, di desa lagi, dia orang kaya juragan tanah yang punya kota itu, semua tunduk sama dia, bahkan pejabat pun sungkan. Itu lebih sulit tobatkan di kota itu. Dia merasa, apa aku harus nurut sama kamu? Semua orang nurut sama aku. Nah, berbahagialah orang-orang yang punya duit, tapi digembalakan dan dimuridkan. Itu paling happy, karena hidupnya tidak akan liar dalam Tuhan. Ya, sekarang ngerti ya kenapa Saul itu begitu sekuler. Dari kecil papanya gak pernah berkata sama dia carilah Tuhan. Meskipun mereka termasuk umat pilihan. Atas sana itu nenek moyang itu Kristen lah. KTP-nya pun Kristen. Tapi dia tidak pernah diajari punya church culture. Gak pernah diajari kamu perlu tertanam, supaya kamu berbuah, bertumbuh, melayani itu perlu. Ya.
Wah kaget dia kalau disuruh ikut MSJ 1, My Spiritual Journey 1, disuruh ikut semuanya, ngapain? Nah nggak usah lah, aku nggak usah pelayanan, uangku aja, jalan. Segala sesuatu bisnis, karena di dalam dunia bisnis juga sama, uangnya bekerja untuk dia. Dia nggak akan kerja untuk Tuhan, karena dia merasa orang butuh uangnya bisa bekerja untuk Tuhan. Uangnya bisa bekerja untuk dia. Satu step lagi bisa menghujat. Tuhan pun perlu uang saya. Itu satu step lagi menghujat. Makanya orang kaya sulit masuk ke lubang jarum. Karena lubang di hatinya besar. Sekarang tak beritahu kenapa Saul susah jadi orang rohani. Sekarang kita pahami. Sedikit tips. Kalau di sini ada orang yang semakin diberkati. Kaya miskin itu relatif sih. Semua kita miskin di hadapan Allah. Malah dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kaya itu seberapa sih? Dibanding orang yang jauh di bawahmu, kau kaya raya. Dibanding orang yang jauh lebih kaya, Anda dan saya jatuh miskin, saudara. Tapi di atas orang kaya, masih ada orang kaya lagi. Kelasnya apa? Konglomerat itu. Terus atas Bill Gates, Elon Musk. What is konglomerasi? Berapa yang disebut kaya? 1 miliar, gimana dengan orang yang 995 juta uangnya? Jarak 5 juta lagi. Ya 99, 5 masuk lah, itu dibulatkan ke atas. Gimana kalau 987? Masih kaya nggak? Ya 987 sudah agak jauh sih. Sama 1 miliar ya, tambah berapa ya? Bantu saya ngitung dong, udah malam. 13 juta. Gimana kalau dengan 965? Masih kaya. Jadi batasnya apa? 890 juta. 890 nanti masih bisa tawar-menawar. 870 gimana? Terus, jadi 730. Jadi bordernya di mana imigrasinya kaya itu? 1 miliar sama 1,5 miliar mana lebih? Itu kaya nggak? Gimana dengan orang yang punya 2,1 miliar? Wah itu baru kaya kalau sudah tembus 2. Gimana kalau 1,9? Tarik ke atas 10 miliar. 100 miliar. Nggak ada bulatannya. Paham maksud saya? Kaya itu relatif. Bahasa Chinese-nya Isan, hayo Isan kau. Kau kira gunung itu tinggi? Hai Semeru, rendah hati, masih ada Himalaya. Himalaya rendah hati, selama di atas masih ada langit, masih ada haleluya. What is kaya? Sedikit ngomong tentang kekayaan sebelum kita ngomong tentang orang ini yang gak rohani. Jadi kita sekarang mengerti bahwa papanya gak pernah ajari dia cari Tuhan. Ke gereja itu gak perlu ngapain. Gereja perlu kita kok. Yang datang ke office-ku nanti adalah para pendeta. Ampun deh. Pendeta bisa salah, tetap orang kaya itu akan masuk neraka. Pendetanya masuk neraka juga kalau pendetanya itu menjual Tuhan. Tuhan itu gak bisa dibeli. Semua masuk bui yang tidak rendah hati di hadapannya. Mau berkedok apapun, mau konglomerasi, mau orang kaya sekali, orang kaya biasa, mau orang miskin tapi tidak mulia hatinya, yang iri hati, yang suka mencaci. Kalau yang mencuri bukan hanya orang miskin, semua orang bisa mencuri. Itu bisa jadi penyakit kok, orang kaya miskin bisa mencuri. Pendeta atau bukan, semua kalau masuk neraka ya masuk neraka. Gak ada yang bisa menentang Tuhan. Masuk ya masuk. Papanya bilang sama dia, Gis, gak perlu lah nak. Gak usah cari hukum Taurat, ngapain hukum Taurat? Gak perlu. Eli aja datang sama aku kok, sebelum Samuel ada namanya Eli kan. Samuel itu lebih tua, tapi mungkin Eli sudah umur 98, pasti pernah ketemu lah sama Kis itu waktu masih muda. Papanya Saul. Kan imam besar. Anaknya Eli itu loh, Hofni dan Pinehas sering datang dan nongkrong. Satu-satu butuh sesuatu, satu-satu proposal ke papa. Jadi Saul itu sudah dibesarkan di dalam atmosfer sekuler banget. What is most important? Money. Apa yang paling penting? Posisi, kedudukan, respect. Itu Saul. Jadi dia udah biasa lihat gitu, makanya susah banget. Makanya kalau di sini ada orang yang diberkati dengan kekayaan, jikalau hartamu bertambah janganlah hatimu melekat padanya. Listen to me ya, kerohanian itu harus disengaja, cultivated. Tolong mulai dipupuk di dalam diri anakmu sejak sedini mungkin. Itu penting. Karena keluarga yang tidak punya church culture atau kebudayaan gereja. Apalagi kalau keluarga itu sudah Kristen, wah itu lebih toksik lagi.
Mendingan dia sekalian bukan orang Kristen, lalu dijamah tengah jalan, lalu dia sungguh-sungguh kasih mula-mula dengan Tuhan. Daripada yang udah pernah lihat kekristenan, biasa papa mamanya gak pernah tekankan ke gereja, cari Tuhan. Kalau itu kamu ke ibadah yang seusia, misalnya di AOG, Army of God, ikut CG, segala-segala family-nya, segala-gala apa yang dia bisa beli, segala-gala hanya seputar pesta-pesta keluarganya. Atau hidupnya. Itu terus lama-lama berkutat di sana, CG itu tidak butuh mereka yang butuh CG. Karena waktu di dalam CG kita terpaksa dicemplungkan dalam yang namanya human race. Bahwa ternyata seluruh dunia itu bukan melulu soal keluarga mereka atau soal orang itu. Waktu kita dalam CG kita harus berhadapan dengan siapapun yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, di dalam CG itu. Dan itu tidak pernah ditanam pada Saul dari kecil. Kish gak pernah mendidiknya untuk cari Tuhan atau butuh sama Tuhan atau takut akan Tuhan. Jadi orang ini memang hatinya sudah gak rohani dari dulu. Jadi Bapak Ibu, mendingan dia ini jadi Naaman yang dari negara seberang. Kenal Tuhan di jamah kustanya sembuh. Daripada dia dari suku Benyamin. Dan dia dari kecil sudah hambar dengan Tuhan. Gak Tuhan-Tuhanan deh, dari kecil dia sudah memang I'm fine without God. Tolong diajari anak-anaknya, kalau Anda diberkati secara harta, jangan anaknya punya sifat anak orang kaya. Ya jangan disuruh menderita, semuanya jadi kepahitan sama papa punya, tapi aku harus sengsara. Ya gak usah, jangan. Itu buang waktu namanya. Papanya diberkatikan supaya anaknya punya batu loncatan. Ya kan? Tapi jangan manjakan. Jangan manjakan. Karena kita tahu bahwa pada saat mamon masuk di dalam hati mereka, maka rohani mereka akan lemah jikalau bukan mati. Ajari mereka sebaliknya, kunci-kunci keberhasilan ayahnya. Kenapa ayahnya tidak bisa jatuh miskin? Dia harus ajarkan pertama-tama prinsip Tuhan. Kasihilah Tuhan. Lalu prinsip-prinsip yang akan membuat hidupnya diberkati. Contohnya ajari anaknya, kenapa papa bisa berhasil hari ini? Papa tidak bisa jatuh bangkrut. Kenapa papa tidak spekulasi? Papa itu nabung nak. Supaya kamu tahu, kamu lihat sekarang itu satu bongkahan itu gak pernah tiba-tiba ada segunung. Papa itu nabung. Kalau sudah generasi kesekian udah berhasil, ngapain bangkrutkan diri? Kalau kita gak membuat kesalahan, kita gak akan bangkrut. Kita bisa terus memberi dan hidup kita pun akan dilimpahi oleh Tuhan. Kalau kita punya kebiasaan itu, ajarkan. Misalnya generasi keberapa, atau mungkin Anda generasi 1 yang enak. Anak Anda generasi 2, ajarin. Papa itu punya satu kebiasaan, papa itu punya hobi nabung. Jadi papa itu tidak pernah mendapati suatu situasi begini. Yaitu pengeluaran papa itu melebihi pemasukan, itu tidak pernah. Papa tidak suka foya, beli apa itu selalu mikir ini nanti nilainya bisa bertahan enggak. Papa tidak akan cari hal-hal yang sifatnya fana, ya kecuali hal-hal yang sifatnya jauh di bawah kemampuan papa. Papa bisa nggak papa sekali-kali atau sebagai suatu sifatnya hobi. Tapi papa tidak pernah spekulasi nomor 1, papa tidak akan pernah buang-buang resources sumber daya untuk sesuatu yang tidak memberi keuntungan jangka panjang. Papa itu mikir, kelihatannya papa punya sesuatu, tapi semua itu diperhitungkan. Makanya papa hari ini diberkati. Mau tahu nggak kenapa orang selalu nggak punya? Karena sedikit yang dia miliki, dia berkata, buat apa aku nggak nafsu ini? Might as well spend it, dipakai aja. Ajari itu anaknya, supaya anaknya mengerti bagaimana ayahnya memperoleh harta kekayaan dari Tuhan. Supaya anaknya tidak punya merasa, papaku kaya kok. Aku beli apa saja. Papamu nak jadi hari ini, karena sifatnya bertolak belakang dengan sifatmu sekarang. Papa Anda punya sekarang, zamanmu kau akan jatuh miskin lagi. Kalau sifatmu kayak gitu, pengeluaranmu melebihi pemasukanmu, kau gila dan tergila-gila dengan barang mewah yang tidak bisa kau beli. Ngeredit pun jadi, ngutang pun jadi. Orang yang butuh gitu loh, punya sesuatu. Ajari mereka prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip keuangan dalam firman. Saya rasa Kis gak ngajari itu si Saul. Gak ngajari. Dia gak ngajari bahwa sumbernya adalah Tuhan. Dan firman itu tidak ada di dalam rumah tangganya. Oke, saya tunjukkan sekarang ya. Jadi di ayat 1 ini cukup lama saya kembangkan. Karena masalah uang adalah masalah yang dekat dengan hati manusia. So it's very important to know.
Some people can never be rich, some people can never go bankrupt. Itu karena kebiasaan mereka yang beda. Ada orang yang tidak bisa bangkrut. Tapi ada orang yang tidak bisa kaya. Saya tidak bicara tentang kekayaan, khotbah ini bukan tentang itu. Saya tunjukkan di sini ada kehidupan satu keluarga yang berada, yang tidak pernah melibatkan Tuhan dalam apa-apa dalam hidup mereka. Ternyata akhirnya saya berani simpulkan, kekayaan keluarga Saul adalah kutuk keluarga ini. It's a curse to have so much money dalam konteks ini. Jadi jangan iri ya, kalau kita lihat orang yang lebih punya sebenarnya jangan iri. Karena nggak tentu itu adalah bukti bahwa Allah memberkatinya. Itu tidak tentu menjadi takaran perkenanan Allah. Jangan iri sama orang yang lebih punya. Jangan gaya kalau kita lebih punya. Masing-masing kita belajar mengabdi kepada Tuhan. Dan didik anaknya dengan benar. Dia seorang yang berada, waktu saya dapat kalimat ayat 1. Seorang suku Benyamin, seorang yang berada, aha, that's the reason. Bisa lihat gak sih ayat pertama waktu Anda baca gitu tuh, bisa ketemu gak kayak gini? Saya nemu tuh. Saya kata, wow, that's the reason. Oke. Gak heran Saul itu tidak pernah respect sama Tuhan. Tapi Saul punya kesempatan seperti Yudas. Yudas 3,5 tahun. Saul punya kesempatan cukup banyak, lebih banyak tahunnya malahan untuk bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan, tapi dia sia-siakan kesempatan. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Lihat ya, seorang muda yang elok rupanya. Tolong garis bawahi, seorang muda yang elok rupanya, lalu gak berhenti di sana. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya 2 kali loh. 2 kali, Alkitab gak pernah bertele-tele, 2 kali disebut 2 kalimat. Pesannya, beritanya sama, dia seorang yang elok rupanya, tambahi, gak seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dia ganteng, bahasa Surabaya guanteng, dan dia lebih ganteng dan paling ganteng, gitulah kira-kira lah bahasanya ayatnya. Can you see something? There's nothing else to describe Saul. Kenapa yang disebut terus gantengnya? Kok gak pernah menyebut fitur-fitur rohaninya? Karena memang gak ada. Hidup doanya kayak orangnya dermawan kayak, orangnya itu rendah hati, suka melayani, sangat-sangat hormat sama orang tua, tantenya sangat bisa bawa diri. Enggak ada sebutan. Saking gak mau tahu mau nyebut apa lagi, disebut 2 kali, ganteng. Gak ada orang seganteng dia, ganteng, guanteng. Di antara orang Israel gak ada seorang pun dari antara mereka yang lebih elok daripadanya. Dari bau ke atas, sekali lagi terakhir kali gak disebut gantengnya, tinggi badannya. Dari bau ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi dia satu kepala di atas. Misalnya kalau bangsa Israel rata-rata, kalau orang Indonesia rata-rata berapa? Orang-orang Asia kalau saya lihat yang cowoknya tinggi-tinggi itu salah satunya adalah orang Korea. Korea itu tinggi-tinggi. Ya. Orang Korea tinggi-tinggi. Nah, beberapa tempat di China juga daerah tertentu tuh tinggi-tinggi seperti Santong. Ya. Jadi kalau tingginya misalnya rata-rata di 178, maka dia satu kepala lebih tinggi, maka dia paling tidak 187. Tinggi nih. Tapi ayat 2 ini interesting, saya nemukan sesuatu. Yang disebut 2 kali ganteng lalu tinggi. Beneran Saul itu cuman itu tok. Tidak pernah disebut karakternya mulia. Gak ada. Fitur rohaninya kagak ada. Orang itu gimana? Ganteng. Gimana? Lalu apalagi? Coba jelaskan. Apalagi kalau dalam resume. Ganteng dan ganteng pol. Tinggi lagi. Disinilah orang rupawan itu seringkali bisa menyembunyikan kelemahan karakternya. Hati-hati manusia melihat rupa. Kelebihan fisik bisa menutup-nutupi kelemahan fatal di dalam dirinya. Cantik, tapi hatinya jahat seperti bisa ular. Tapi orang udah toleran karena cantiknya. Semua akan memperlakukan dengan sangat baik. Be careful if you're pretty, if you're a pretty face. Is that all about you? Hati-hati kalau di sini misalnya ada cewek cantik. Oke, puji Tuhan, jangan jadi jelek. Loh, kalau sudah cantik ngapain dijelekkan? Orang merasa dirinya jelek mau cantikkan kok. Tapi hati-hati jangan sampai itu saja tentang dirimu. That's all about you. You're pretty but not smart. You're pretty and you're spendy. Cantik sih, boros. Cantik tapi jahat. Cantik
dan sebagainya. Hati-hati. Cowok juga sama. Jangan hanya gantengnya. Orang harus mengenal Anda lebih dari itu karena kecantikan, ketampanan itu tidak kekal. Ada usia-usia prima. Setelah itu akan terjadi kemunduran. Anda harus melawan arus dan mengejar ketinggalanmu. Tarik sana, tarik sini. Jepret sana, jepret sini. Tarik gak mempan, jepret. Hanya ada waktu prima. Cowok juga sama. Pastikan yang kita garap adalah manusia batinia kita. Makanya kalau kita punya anak yang pretty face, tolong pastikan kau ajari dulu untuk cinta Tuhan. Dan dia jangan sekali-kali kau berhalakan dan manjakan karena pretty face-nya. Karena nanti dia punya ide yang salah, karena salah didik, salah jadi. Dia kira bahwa this face can buy anything. Wajah ini bisa beli segala sesuatu dan wajah ini bisa menjamin kebahagiaan. Wajah dan tubuh ini bisa memastikan aku hoki. Pernahkah Anda lihat orang cantik gak happy? Pernikahannya segalanya, oh a lot. A lot, banyak. Orang ganteng gak berujung apa? Karena itu ajari, kalau kita punya anak yang pretty face, pastikan dia punya ada sesuatu yang dijelaskan tentang dirinya selain tampangnya. Sehingga tampang itu hanya salah satu berkat Allah, bukan satu-satunya. Yang pasti yang harus kita ajarkan dari sejak dia kecil adalah takut akan Tuhan. Karena itu yang akan membuat orang itu ganteng tenan. Dunia aja tahu kok, laki yang berhasil pasti jauh lebih tampan. Padahal aslinya nggak seberapa. Ini dunia ya. Ini yang duniawi ya, ini bukan prinsip Kristus ya. Mentah-mentah jangan diambil ya. Seorang wanita, waktu usia tertentu cari pacar, pasti cari yang tampan. Tapi pada satu titik tertentu, waktu dia mau cari benar-benar kepastian hidup, dia bukan cari yang tampan, dia cari yang mapan. Dia suruh pilih pretty face dengan orang yang punya masa depan, dia pilih masa depan. Kemungkinan, saya tidak tahu, betul nggak? Saya tidak pernah ngerti itu, saya cuma mereka-reka. Kalau perempuan merasa setuju dengan apa yang saya katakan, bukan berarti cari mapan, cari orang kaya, bukan. Cari orang yang bisa, dia bisa ikuti dan dia bisa tahu rasa aman. Ya, tapi ya jangan yang sama sekali bukan tipenya. Bangun tidur langsung terkejut tiap pagi. Bangun tidurku terus mati, langsung rasanya gitu. Yang enggak, asal bisa terima. Kalau Anda bisa dapat yang benar-benar wah, seperti boys band gitu, tapi tiap hari Anda harus kerja untuk hidupi dia. Sama Anda dapat yang oke lah, biasa seperti orang di sebelahmu. Tapi dia itu adalah seorang laki-laki yang bisa kau panuti. Yang pilih laki-laki yang bertanggung jawab, tolong batuk yang keras, hi ladies. Minum air Ki, batuknya banyak. Loh, kok lakinya juga ikut batuk? Betul nggak? Ajari yang boys. You cannot depend on your pretty face, boy. You must have character, leadership, vision, visi hidupmu. Wanita juga sama, pretty face. Someday I promise you. Mungkin Anda adalah kembangnya sekolah. Saya tanggung, gak usah 20 tahun, 10 tahun aja pasti ada anak kecil yang jadi dewasa, yang prettier than you. Gak tentu lebih cantik, lebih muda dari Anda. Udah kalah satu set, kalah muda. Karena itu pastikan ya, yang perempuan punya skill. Dari semua skill yang bisa Anda dapatkan. Seorang wanita yang berharga punya berbagai macam talenta. Hidupnya tidak perlu bergantung pada orang lain. Seorang wanita yang punya nilai begitu, paling penting nomor satu, dia punya hubungan dengan Bapaknya di sorga. My goodness, itu spiritual life ya, itu aset yang tidak terhingga yang kau bawa sampai ke sorga. Amin Bapak Ibu. Make sense gak yang saya sampaikan? Ini Saul, cuma disebut seorang muda yang elok rupanya, gak ada seorang pun lebih elok dari dia, dari bawah ke atas ia lebih tinggi dari setiap orang sebangsanya. Tapi pertanyaannya kenapa lo kok Tuhan pilih orang ini jadi raja pertama? Lo gini lo, tahu gak ceritanya, backgroundnya, latar belakangnya?
Mereka tuh memaksa Tuhan minta raja. Padahal Tuhan tuh sudah jadi rajanya mereka. Tuhan tetap memimpin mereka, ada Perdana Menteri seperti imam besar, ada juga Samuel Nabi. Tuhan tuh gak kurang-kurang pemimpin, cuman format pemimpinnya gak seperti orang-orang di Kanaan. Yang punya raja dielukan, yang punya banyak kuda, banyak istri. Gak seperti itu, Tuhan gak suka yang gitu, tapi mereka maksa. Samuel, kamu sudah tua. Kasih kami raja, give us king, give us king, give us king. Lalu mereka mulai demo, give us king, kasih kami raja, kasih kami raja. Akhirnya dikasih. Nah karena mereka ngotot dari hawa nafsu, mintanya dari daging. Tuhan kasih daging. Waktu di padang gurun dulu mereka minta daging, dikasih burung puyuh. Mereka makan, belum selesai karena saking rakusnya itu daging keluar dari hidungnya. Lalu mereka mati, banyak yang kena tulah. Kali ini mereka ngotot minta raja, Tuhan kasih raja. Dan karena Tuhan mengizinkan, karena mereka memaksa. Jadi hati-hati ya, ada doa yang dikabulkan karena kau paksa. Dan kalau Tuhan kasih, itu bukan berkat. Itu bukan berkat. When God gives it to you, kita harus repentant, kita harus berkata, oh Lord, apa yang telah aku lakukan, apa yang telah aku katakan, I'm so sorry. Nah, Tuhan tetap berikan, kelolalah kemudian dengan takut akan Allah. Tuhan kasih mereka raja sesuai yang mereka kehendaki, yaitu raja yang nampak manis, eye candy, yang nampak gagah di mata. Dari semua Tuhan pakai kriteria mereka. Tuhan pakai standarnya orang-orang Israel. Karena Tuhan itu tetap bagaimanapun juga. Anak-anaknya kadang-kadang kalau mereka memaksa Tuhan sampai satu titik. Tuhan berkata, ya wis, ya sudah aku kasih. Kamu maunya yang gimana? Kamu maunya raja yang wah, yang membuatmu bangga sama negara tetangga. Membuat, nih loh rajaku lebih tinggi, rajaku lebih tampan, rajaku lebih berotot, rajaku lebih berwibawa, rajaku tuh lebih pinter, rajaku tak kasih yang kamu mau. Dikasihlah Saul. Tapi Tuhan tidak melihat dia sebagai seorang a man of the God's own heart. Dia tidak melihat Saul sebagai seorang rohani, seorang yang punya spiritual life, kehidupan rohani. Tuhan hanya kasih orang yang tinggi, ganteng Paul. Tapi Tuhan tuh bukannya terus menjebak mereka, dikasih ini lalu Tuhan lepas tangan. Enggak, Tuhan kasih masa waktu toleran, berapa tahun itu untuk Saul kepenuhan, untuk Saul benar-benar mengabdi sama Tuhan. Ternyata Saul tidak kunjung berubah, sekali sekuler hatinya, ya sekuler Bapak Ibu, ya gak bisa apa-apa. Sudah kepenuhan loh, sampai orang-orang berkata apakah Saul golongan Nabi, sampai taraf di mana orang-orang dia tuh ngalami seperti Pentakosta, padahal itu masih ribuan tahun yang akan datang. Kecuali dia gak ngalami glosolalia, dia ngalami kuasa nubuatan, bukan bahasa roh itu belum tiba. Saul itu udah kepenuhan gaya Pentakosta, itu pun akhirnya ya sekali sekuler ya sekuler lah. Macan tutul gimana ganti kulit ya. Macan tutul kok bisa jadi zebra ya, gak bisa lah. Ada orang tertentu ya, itu sudah setengahnya semi Tuhan paksa. Makanya dia kepenuhan seperti nabi segalanya itu semuanya kan Samuel beritahu. Nanti kamu akan ketemu sama sekelompok nabi. Kamu akan bernubuat seperti mereka, bla bla bla. Kamu akan lihat ini. Kamu akan lihat beberapa orang, ada orang di belakang mereka. Kamu akan lihat 3 orang, ada orang yang membawa 3 ketul roti. 2 akan kasih ke kamu. Kamu akan dilatih untuk jadi baginda, untuk menerima upeti. Lalu habis itu nanti kamu akan ketemu dengan golongan nabi, mereka dengan rebana dan sebagainya. Tamboran rebana kamu akan lalu kepenuhan. Lalu roh mereka akan pindah ke kamu. Itu sudah semi Tuhan paksa dikasih. Deng. Tapi satu hal yang Tuhan tidak jamah. Kehendak bebasnya. He has never been interested in God. Gak pernah memang interest sama Tuhan. Kayak Yudas. Yudas itu sampai menyembuhkan orang sakit. Tuhan suruh minyaki mereka, oleskan dengan minyak, suruh doakan orang sakit, sembuhkan orang kusta. Yudas lakukan, termasuk dari 12 murid-murid yang diutus berdua. Yudas sampai akhir hayatnya waktu dia bunuh diri, dia tidak pernah manggil Yesus sebagai Tuhan. Paling maksimal dia panggil Yesus sebagai guru, teacher. Petrus pegang kaki Yesus berkata, Tuhan, aku tidak layak, pergilah dari aku, tapi digandolin. Yudas tidak pernah call him Lord. Seorang rasul yang binasa masuk neraka karena bunuh diri, isi perutnya tumpah, Yudas Iskariot, an apostle. Lihat Yesus itu bukan seperti kita dengan iman. Lihat Yesus muka dengan muka, jamah tangannya, makan bersama, tidur bersama. Berdampingan waktu mereka di Getsemani segalanya. Bukan di Getsemani, berkali-kali pasti Yesus berdoa di situ, bukan hanya waktu mau disalibkan. Tidak jaminan. Orang itu ketemu Tuhan. Dia mau mengikut Tuhan. Tidak jaminan. Orang alami mujizat. Orang bangsa Israel kurang apa? Tiang api, tiang awan. Lihat. When your heart is secular. Saya ngomong gini seolah-olah gak ada remedinya. Ada. Nanti saya beritahu solusinya. Ada solusinya. Kita lanjut dulu ya. Tapi sekarang Anda bisa lihat poin saya. Saya mau coba giring Anda untuk melihat. Apa yang mungkin tersembunyi selama ini waktu kalau kau baca Alkitab. Kita lihat sekarang sebuah kejadian. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu aku berkatalah Kis kepada Saul anaknya.
Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Jadi Tuhan itu bisa pakai suatu kejadian, bahkan kejadian tidak enak. Seperti kehilangan keledai betina. Kis papanya itu kehilangan alat transportasi. Di zaman itu, keledai betina itu adalah mobil, adalah alat transportasi untuk angkat berat. Jadi kehilangan kuda-kuda betina, keledai-keledai betina itu seperti kehilangan beberapa truk. Itu bisa mengganggu business flow. Ya, belum lagi aset itu berharga. Zaman dulu belum ada asuransi. Ketika hilang keledai-keledai itu kerugian buat perusahaan luar biasa. Sebab itu dia berkata pada Saul, "Nah, ini penting, kalau enggak pasti disuruh hambanya, disuruh Saul, lu yang cari. Karena ini miliaran loh. Money. Enggak bisa lihat makna Tuhan. Sedangkan Tuhan nanti bicara sama Samuel, nanti kamu akan ketemu sama satu orang, ciri-cirinya begini. Kalau sama Samuel, Tuhan bicara langsung directly. Sama Saul, harus lewat kejadian. Begitu bebalnya hatinya, begitu nak rohaninya. Harus lewat kejadian yang gak disengaja, dia harus dijebak setengahnya untuk berada di sana. Sama Samuel, Tuhan tinggal ngomong, ke sana, ke situ. Dia nurut ke situ. Hatinya itu gak pernah terbuka, jiwanya gak pernah terbuka untuk Tuhan. Akhirnya tahu gak? Lewat kejadian kehilangan keledai ini justru rencana Tuhan digenapi dalam hidup. Justru ada panggilan Tuhan. Jadi gini ya Bapak Ibu, saya kasih sedikit lagi tambahan beberapa rema untuk Anda. Jangan pernah keluhkan kejadian-kejadian tidak enak di hidupmu. Bisa jadi kita kurang peka dengar suara Tuhan. Lewat kejadian itu kita itu diarahkan justru pada rencana Tuhan yang paling mulia. Oke? Kehilangan keledai mudah, kita baca gini. Keledai betina apa sih? Nah, zaman ini mungkin bahasanya gini lebih ngerti, kehilangan 10 truk. Kalau Anda perusahaan logistik. Nah itu baru ngerti saya, 10 truk, oke. Itu gak main-main kan. Apalagi belum lunas. Ya. Jadi Tuhan bisa pakai kejadian-kejadian gak enak di hidupmu untuk bisa mendatangkan rencana Tuhan. Tapi lebih enak lagi adalah kalau kita belajar melatih kepekaan kita. Tuhan tidak perlu lewat kejadian gitu, Tuhan bisa directly bicara. Lanjut, ayat 4. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui jalan tanah Salisa, tapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tapi keledai tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, juga nggak ketemu. Lihat ayat 5. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama dengan dia, capek aku, udah berapa kota, mari kita pulang. Ayo Wejah, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai itu, tapi khawatir mengenai kita. At the point of giving up. Ingat ini ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita rasa sudah mau give up dalam hidup ini. Apapun juga yang jadi masalah, kadang-kadang kita rasa, gak kuat aku. Justru itu biasanya selangkah sebelum mujizat. Palang merah tahu kalau mau menyelamatkan orang yang mau tenggelam, dia masih berusaha, masih hidungnya di atas, masih sudah kemasukan air. Kalau dia satu orang mau tolong orang itu, tunggu sampai dia agak lemas lah ya istilahnya, baru diangkat, kalau enggak dua-dua kecebur. Kadang-kadang di titik di mana kita hampir give up, jangan bunuh diri, jangan lari dari hadirat Tuhan, jangan menjauhi ibadah, jangan berhenti pelayanan. Justru waktu kita di titik di mana mau menyerah, di situ biasanya ada rencana Allah. Kalau sekarang masalah Anda terasa berat, tapi Anda belum menyerah, berarti saatnya belum tiba. Aku udah kuat, ada orang berkata, aku udah kuat masalahku, tapi masih kuat untuk mengeluh, masih kuat. Karena Alkitab berkata, kau tidak akan dicobai melebihi kekuatanmu, buktinya masih kuat marah kok sama Tuhan. Kenapa Tuhan, mengapa Tuhan begini, mengapa Tuhan begitu? Aku udah kuat. Tiba-tiba ada malaikat menepuk pundaknya, kamu masih kuat, sangat kuat. Kalau sampai Anda belum keluar dari masalah, itu berarti Anda masih kuat. Lu kalau gitu ya lebih baik lemas kan, ya kan? Jangan manipulasi Tuhan, Tuhan tahu batas otot rohanimu. Tuhan itu tidak pernah main pas-pasan. Tapi kalau hari ini Anda masih bergantung, masih bertahan di sana, bertahanlah. Karena Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Jangan merasa sudah kiamat, buktinya Anda masih kuat. Itu berarti masih ada kekuatan Allah menopangmu. Don't worry, berharaplah selalu. Tuhan pasti akan datang menolongmu. Tuhan tidak akan mengecewakanmu. Amin. Lanjut lagi ya, sedikit lagi. Tapi orang itu berkata padanya, kita mulai masuk tentang temannya Saul nih. Temannya dia juga bukan teman-teman gereja. Temannya dia mungkin bukan teman dugem lah, tapi dia teman kerja. Tapi temannya ini sesekuler dia, tapi minimal temannya itu punya pengetahuan sedikit tentang apa yang terjadi di dunia gereja. Tetapi orang ini berkata kepadanya,
orang lain, temannya. Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah. Tunggu. Di Rama, di kota Rama itu ada seorang pendeta. Kok tahu? Di TikTok ada. Ketara bahwa kalau dia scroll, Saul itu gak pernah lihat kerohanian. Saya gak ajari Anda scroll, ada banyak hal yang lebih baik dilakukan. Saya juga gak biasain kalau jalan-jalan itu, kecuali kalau memang jalan-jalan sama keluarga, saya gak biasain untuk, kalau saya mau beli apa, langsung ke sana, langsung beli, langsung pulang. Ya itu saya Anda gak usah tiru. Jangan buang-buang waktu, kalau memang Anda mau dengarkan khotbah tertentu, langsung sudah tahu directionnya itu. Scroll, cari, nanti malah justru kemana-mana. Orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah. Seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Berarti orang ini coba-coba, dia pun tidak beriman pada Tuhan. Dia hanya dengar, di sini ada seorang hamba Tuhan. Tapi pikirannya dia, hamba Tuhan itu sama dengan dukun lah atau apa. Atau fortune teller, atau peramal, sama. Jadi dia bilang, mungkinlah dia bisa, mari kita coba. Nanti saya tunjukkan di ayat berikutnya, betul kan orang ini memang tidak kenal Tuhan. Temannya berkata, tapi Tuhan bisa pakai temannya yang tidak kenal Tuhan untuk arahkan ke Tuhan. Arahkan ke seorang hamba Tuhan. Tapi orang ini berkata, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah. Tapi good news di kabar baik. Kalau ada baca ayat yang ke-6, mari kita bahas tentang nabi yang sejati ini. Samuel itu semua orang kenal. Dia terkenal. Bukan hanya di Rama kotanya, tapi di seluruh Israel. Karena Alkitab berkata, tak satu pun firman-Nya gugur atas Israel. Dia ngomong dari utara sampai ke bawah, sampai ke selatan. Dia itu melayani, karena ada ayatnya juga. Samuel itu secara rutin keliling kota-kota itu setiap tahun diulangi. Kalau Anda baca di dalam biografinya di 1 Samuel. Tapi kok bisanya Saul gak tahu itu loh gimana. Pernahkah Anda berpikir, orang seterkenal ini, terjadi kebangunan rohani, Saul tidak tahu sama sekali. Temennya yang sama sekulernya aja paling tidak tahu tipis-tipis. Di kota ini seorang hamba Tuhan. Lalu dia bisa sebut 3 kualitasnya. Dia seorang abdi Allah, dia seorang yang terhormat, semua yang dikatakannya terjadi. Tapi Saul nggak tahu sama sekali. Berarti di sini menunjukkan bahwa dia memang nggak pernah interest dengan perkara-perkara rohani. Saul itu sungguh-sungguh tidak mau tahu. Tapi di sini kabar baiknya. Mari kita bicara tentang nabi yang sejati. Kita mungkin bukan nabi, tapi kita semua adalah saksi. Kita saksi-saksi hidup Tuhan Yesus. 3 sebutan Samuel ini harus menjadi tantangan iman kita. Dalam kekristenan kita. Kekristenan tidak boleh hanya Kristen panasi bangku gereja. Ada 3 hal ini yang harus menjadi perubahan hidupmu. Ini yang adalah julukannya Samuel. Atau paling tidak, kalau yang memuji kita adalah orang yang sudah di gereja, ya bisa aja kita bias. Bisa aja kita itu penilaiannya tidak objektif. Tapi kalau nilai kita adalah orang non-Kristen, orang sekuler, nah di situ baru berarti nama Yesus wangi atasmu. Orang sekuler ini bilang, di sini ada seorang pendeta. Dia bahkan tidak sebut namanya Samuel, dia nggak tahu namanya. Dia itu abdi Allah. Orang sekuler, orang fasik bisa ngomong dia itu abdi Allah, itu berarti ini orangnya Tuhan. Sudahlah, Pak Saul, ini kan pegawainya, Pak Saul. Sudahlah, pokoknya percaya saya, orang ini beda. Dia nggak bisa bedain dukun lah apa, nggak bisa bedain. Tapi dia selalu bilang, aura orang ini, bahasanya orang-orang yang belum percaya. Pokoknya orang ini beda. Hanya bisa dijelaskan dalam 1 kalimat. Dia ini abdinya Allah, dia ini orangnya Tuhan. Kalau sampai orang lihat hidupmu, orang yang nggak percaya, orang non-Kristen berkata, kau orangnya Tuhan. Ini beda orang ini. Kalau sampai temannya papa Anda bilang, anakmu itu beda. Itu baru pujian. Kalau memujimu hanyalah orang-orang yang memang berada di bawahmu. Nggak muji aku, nggak digaji. Kalau mau tahu memuji Anda itu orang-orang yang non-believers di luar sana. Ini ya, beda. Kadang-kadang kalau Anda datang langsung semua, sudah, pendeta datang. Kadang-kadang cara mereka ekspresikan itu lucu. Pendeta datang, padahal bukan pendeta. Pendeta ini pendeta loh, ini pendeta loh. Apa itu? CG. Wah ini pemimpin ini pendeta. Wah pendeta, orang-orang, wah pendeta ya bro, wah pendeta. Tapi semuanya mereka tadinya ngomong tentang cewek misalnya, ngomong sesuatu yang porno segalanya, waktu Anda datang diam. Kalau waktu Anda datang berkata, ini sama aja nih, cuman kedoknya pendeta nih. Lalu masih continue dan Anda ikut ketawa. Anda samimawon sama mereka. Nggak bisa disebut sebagai abdi Allah. Terserah orang mau ridicule atau mencemoohkan Anda pendeta-pendeta, tapi kalau Anda beda, Anda tidak sampai mereka tidak respect dengan Anda karena kehidupan Anda. Tapi mereka nggak tahu gimana mengutarakan respectnya karena mereka sendiri mati rohani. Tapi mereka tunjukkan, orang ini beda ya.
Apalagi kalau tunjukkan dalam dunia kerjanya, bosnya nanti akan bilang, pegawaiku ini pendeta nih. Padahal bukan. Sponsor. Pendeta nih. Oh, banggain semuanya, pendeta ini. Nyanyi loh dia. Suaranya enak loh di gereja. Hari Senin sampai Sabtu dia berdasi, hari Minggu berdasi lagi dia, Asher. Misalnya, berarti orang itu ngakui Anda itu genuine. Cuman dia sendiri belum mau kenal Tuhanmu. Kedua yang disebut tentang Samuel adalah dia sangat terhormat. Seorang yang terhormat. Berarti orang mengakui integritasmu. Orang respect. Aku respect. Saya belum percaya Tuhanmu, saya belum mau, saya belum ready. Tapi saya respect sama you. Itu orang melihat buahmu, melihat performamu, melihat kejujuranmu. Dia angkat tangan seperti ini, lepaskan topi dan berkata, saya respect. Integritas. Lalu berikutnya dikatakan, ada power. Apapun yang diberitahukan, apapun yang dikatakan pada orang ini, pasti terjadi. There is power, ada kuasa dalam perkataannya. Orang ini kuasa perkataannya. Dan orang ini punya kuasa perbuatan. Aneh aku, siapa-siapa di dalam perusahaanku, kasih ke siapa-siapa gagal, kasih orang ini berhasil. Kayak Yusuf gitu, kayak Daniel. Divisi yang paling rusak, aku taruh orang ini. Lalu tiba-tiba dalam waktu 7 bulan, berbalik arah. Jadi positif. Dia berkata, orang ini punya power, kata-katanya. Ini luar biasa. Ini adalah target kita. Menjadi nabi yang sejati, minimal jadi saksi yang sejati. Saya tunjukkan lagi ya tentang, masih back and forth, sebentar lagi saya selesai. Anda belajar sesuatu? Amin? Oke lanjut ya. Mari kitalah pergi ke sana sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan. Lalu ayat 7, jawab Saul kepada bujangnya itu. Tapi ini Saul nih. Sebenarnya Saul itu gak jahat. Dia orang kaya yang sekuler, yang tidak punya pemahaman dan tidak punya kerinduan, tidak punya roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Tapi sebenarnya dia itu sebenarnya orang baik loh, kalau saya bilang Saul itu. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tapi kalau kita pergi, apa yang kita bawa pada orang itu? Transaksi. Loh kalau kita pergi sana, aku enggak bawa angpau. Di dalam dunianya itu biasa. Thank you ya. Plak. Thank you ya. Plak. Dia murah hati dengan money. Karena dia berada, tapi dia sudah biasa dengan transaksional. Dia berkata, tapi kalau kita pergi, apa yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, nggak ada pemberian untuk dibawa pada abdi Allah itu. Apa yang ada pada kita? Lalu nanti mungkin dia pikir, lalu orang bilang apa? Aku ini kan papa kukis. Nah, masa aku pakai jasa orang terus nggak bayar? Apa-apa dia lihat dari uang. Sekuler kan? Pasti harus ada Tuhannya. Kalau bukan Tuhan ya pasti sesuatu. Jawab bujang itu kepada Saul, masih ada padaku. Wah bujang ini berkata, tenang, aku ada uang. 1/4 sikal perak. Mau tahu berapa itu? 3 gram perak. 300.000 rupiah. Gini loh, mungkin mereka memang gak bawa money. Mereka kira bahwa hamba Tuhan bisa dibeli, karena dia sudah lihat itu dalam dunianya. Dia lihat gereja ya, pikirannya itu sangat-sangat salah. Juling banget secara rohani, bahkan mati. 1/4 sikal itu 3 gram perak. Hari ini perak gak tahu berapa ya segram ya? 100.000? Gak sampai kali. 300.000 mungkin. Aku ada 300.000. Gampang lah, pendeta pasti mau. Rupiah nih, bukan dolar. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Ini yang tadi saya sebut, GR lu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Sekali aku kasih 3 gram itu, dia pasti mau. Dia pasti mau ramal kita. Gini ya, 3 gram itu 300.000 rupiah. Kalau saya jadi Samuel, saya gak minta. 300.000 rupiahmu maupun 300.000 dolarmu, gua gak mau. Kalau sampai seorang hamba Tuhan nabi sejati, dia tidak akan nge-charge. Seorang hamba Tuhan sejati tidak akan nge-charge untuk servisnya. Jika seorang full timer itu digaji, di gereja kita itu semua ada, itu karena dibayar bukan karena pelayanan ke jemaatnya, tetapi karena perkantorannya. Karena orang tetap harus bekerja di hari biasa. Dan mereka juga punya kebutuhan dan keperluan bagi keluarganya. Tapi pelayanan ini tidak di-charge. Kalau memang itu dari Tuhan, tidak di-charge. Tapi perkantoran profesionalnya yang kita lakukan, di balik semuanya itu, administrasi semuanya, hal-hal itu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Seorang hamba Tuhan sejati, oke, kalau keberatan, ya sudah saya tak setengah kerja. Tapi otomatis konsekuensinya adalah saya pasti enggak bisa sepenuh waktu. Karena saya harus nyambung kehidupan, kerja secara halal. Just as you are working also. Jadi cara pandangnya itu pelayanan itu sendiri ke jemaat tidak akan di-charge. Karena seorang hamba Tuhan sejati, nabi sejati apalagi, tidak akan nge-charge untuk servisnya.
Karena pikirannya tidak transaksional. Kalau dia seorang profet-profetan, nabi-nabian, atau dia fortune teller, atau seorang peramal, maka prophetic service-nya, pelayanan nubuat, atau whatever apalah namanya, itu pasti akan ada charge-nya. Aku gini ya, supaya gini gitu. Pelayanan diberi kepada jemaat, mau konseling, mau apa, nggak ada yang namanya jam sejam berapa, nggak ada. Itu profesional, itu sekuler. Tapi kalau ministry, tidak perhitungan. Sana. Nah, celakanya adalah, kalau sampai nabi ini bukan Samuel, dia mau 300 ribuan. Paling bahaya adalah seorang hamba Tuhan yang lewat pelayanan cari makan. Kita kira seorang hamba Tuhan lebih baik miskin. Coba bayangkan kalau hamba Tuhan itu punya kebutuhan dan keperluan, dia sangat butuh dan dia cari itu. He'll be dangerous. Dia kan bahaya, karena dia berada di dalam tempat basah. Apa-apa, deketin supaya dapat sesuatu. Uang kecil pun mau. 3 gram perak, 300 ribu kalau sampai dia mau, keterlaluan. Tapi kalau hamba Tuhan itu dipenuhi oleh Tuhan. Kalau hamba-hamba Tuhan itu dari keluarga yang decent, keluarga yang baik. Dan Tuhan panggil orang-orang baik dari yang kaya maupun miskin. Tapi kalau jadi hamba Tuhan murni, misalnya dari orang-orang yang berada. Tapi dia punya roh takut akan Tuhan, dia diserahkan segalanya misalnya. Kalau dia adalah seorang hamba Tuhan yang tidak mencari itu. Maka Bapak Ibu Saudara, dikasih 300 juta pun tidak akan memperkaya dia. Tidak akan memperkaya. Kasih 300 ribu rupiah, gak ada artinya. 300 juta itu besar, 30 juta, 300 juta itu besar. Tapi dia tidak akan gimana? Karena kalau dia sudah dicukupkan oleh Tuhan, dia tidak perlu itu 300 juta. Itu hanyalah tambahan saja, tidak akan mengubah kehidupannya. Tapi kalau dikasih 30 miliar, hamba Tuhan yang sejati akan tanya, wait, untuk apa? Catch-nya apa? Di balik ini aku harus apa? Dia tidak akan mudah menerima. Karena 30 miliar kalau dikasih sesuatu yang besar, dia akan bertanya, wait a minute, adakah seafood di balik batu? Udang di balik batu? Untuk apa ini? Pasti pintar kan? Gak ada orang itu memberikan sesuatu. Apalagi gak jelas motivasinya. What for itu? Kalau dia seorang yang dicukupkan, dia punya gengsi dari Tuhan. Sorry. Itu gak akan menambah sahasta di hidupku. You cannot buy me. Ini nabi sejati nih, Samuel. Karena kita tahu nanti ceritanya akhirnya. Sepeser uang pun belum. Orang yang GR ini, temannya Saul ini belum ngomong, Samuel yang ngomong dulu. Datang, kamu akan begini, kamu begini. Itu sudah di overpower itu Saul. Kamu harus begini. Sampai Saul itu kepenuhan Roh Kudus. Sampai dia ketemu keledainya. Dia baru ketemu aja papasan. Gak sengaja tanya, Bapak, di mana pendeta itu yang di Rama? Dia berkata, akulah nabi itu. Langsung yang satu temannya ini belum sampai laksanakan semua rancangannya. Langsung diberitahu, keledaimu sudah ditemukan, bla 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 dan sebagainya. Langsung overpower. Nabi sejati tidak tunduk di bawah sekuler semua. Dia tunduk pada Allahnya. Dan dia menguasai situasi itu dan membawanya ke Tuhan. I'm very proud of Samuel. Dia adalah teladan buat kami. Ini nabi sejati. Itulah sebabnya kalau Anda dalam pelayanan, bedakan. Kalau kita pekerjaannya sama dengan pelayanan kita, bedakan waktu bekerja memang untuk upah karena layaknya demikian. Waktu pelayanan jangan perhitungan. Tapi kalau pelayanan Anda beda dengan pekerjaan Anda di bidang ini lalu pelayanan di bidang itu, tidak bisa sama. Yang ini menghasilkan penghidupan. Yang ini menghasilkan kehidupan. Jangan kau samakan. Dan kalau itu mulai konflik, maka kita harus bawa ke hadapan Tuhan, bicara sama pemimpin. Mungkin perlu dikurangi atau apa, mungkin perlu diseimbangkan. Tidak apa-apa itu. Karena pekerjaan tidak boleh dikorbankan karena pelayanan. Anda harus tahu apa adalah apa dalam hidupmu. Dan ingatlah, pelayanan sejati, nabi sejati tidak nge-charge. Tidak nge-charge. Pelayanan itu tanpa pamrih bukanlah sesuatu untuk dapat kembali. Saya pelajari sesuatu tentang nabi sejati. Ini adalah patron hamba-hamba Tuhan. Dari yang full timer, dari yang pendeta, dari pengkhotbah sampai ke semua volunteer. Ini patron. Dan dari Saul kita melihat ini sekulernya orang ini. Bapak Ibu Saudara, terakhir sebelum saya selesai. Jikalau ada di antara Anda yang merasa Anda lah orang seperti Saul. Sekuler banget di sini. Susah banget, aku tuh susah untuk cari Tuhan. Gak pernah tergerak, sungguh gak tergerak. Misalnya suami istri jomplang, istrinya tuh rohani banget. Malah justru kita merasa terlalu gak seimbang. Istriku tuh loh Tuhan, misalnya. Ya sudah jangan lihat istrinya.
Bagaimana dengan Anda? Saul menurut saya, di masa dia dikasih kesempatan emas sama Tuhan, harusnya seperti Yudas. Yang Yudas tidak lakukan. Yudas pun harusnya begini. Harusnya dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Waktu dia kepenuhan, harusnya dia berkata, Lord, don't just fill my body, fill my heart. Pikirkan dirimu sendiri, jikalau istrimu mati, jangan terjadi in Jesus name, dalam nama Yesus. Anda masih ke gereja enggak, Tuhan? Anda harus punya separate entity, mandiri rohani dan berkata, sekalipun aku saling membutuhkan, aku butuhkan istri pasanganku segala, tapi aku hari ini harus berdiri sendiri. Tanya pada dirimu sendiri, kalau aku tanpa support system ini, will I still love you? Masihkah aku mencari Engkau, Tuhan? Kalau enggak, jangan keluar kamarmu. Besok deklarasikan puasa. Mungkin misalnya kalau Anda lagi tidak kerja, doa dan berkata, Lord, change my heart. Dan Tuhan akan memberimu hati yang baru. Anda tidak pernah datang ke gereja cuma begitu. Kerasan 5 tahun cuma jadi jemaat biasa. Bangun kerohanian, bukan aku. Jadi pemimpin, apalagi alergi. CG, aduh gak usah lah, gini-ginian aja juga oke kok. Apalagi cuma pikiran sekuler. Gini-gini juga gereja sudah beruntung kan punya saya kan. Loh, aku kan datang di sini kan rame, jadi rame. Pikiran itu salah. Kalau Anda tahu pikiranmu salah, hari ini Anda dibedah. Anda harus berkata, oke Tuhan, aku bertobat. 5 tahun aku jadi jemaat biasa. Berarti aku ini kerasan, tidak jadi apa-apa. Aku tuh kerasan gini-gini aja. Sekuler hatiku. Sedangkan di dalam dunia sekuler, aku tidak puas jadi orang biasa. Kalau bisa, aku mau kebet gimana caranya kerja supaya kaya. Kenapa ini yang aku kejar? Ini yang aku biarkan. Hatiku ini ternyata masih kedagingan. Kalau saya jadi Anda, saya akan pakai khotbah ini sebagai batu loncatan saya dan berkata, Lord, change my heart. Altar call berikutnya, by the way hari ini tidak ada altar call. Saya pasti orang pertama yang maju. Pastor, pray for me. Aku ini orang yang bebal di sini. Aku ini orang seperti Nabal itu loh, suaminya Abigail dulu. Aku ini bebal, Lord, change me. Ubah aku. Saya besok langsung ke CG. Saya langsung ke welcome lounge. Saya berkata, daftarkan aku mau ke CG. Saya lawan arus. Kalau Yudas tidak lawan arus, dia gantung diri. Kalau Saul tidak lawan arus, lihat ujungnya dia gimana. Meninggalkan Tuhan. Saya akan lawan arus, saya akan lari sekencang-kencangnya. Bukan dari siapa? Mau tahu orang yang sekuler hati harus lari sekencang-kencangnya dari siapa? Dengarkan baik-baik. Dari dirinya sendiri. You have to run so fast. Begitu kencang melari dari dirimu sendiri. Aku tahu aku ini biaknya seperti ini. Aku akan lari sekencang-kencangnya melawan arus itu. Dagingku berkata, ngapain itu gini aja. Fine, thank you. Saya akan lari segera. Daftarkan, CG, muridkan aku. Lakukan yang kau tidak suka. Sunat hatimu. Sampai kulit katamu lepas. Kalau enggak, Anda tidak akan berubah. Sampai Tuhan datang, sampai kau mati. Sampai kita masuk kemana, tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Surga neraka, you pasti. Anda tidak akan berubah. Karena Anda sudah zona nyaman. Ya begini aku. Saya akan lari, saya berkata, muridkan saya. Saya akan datang ke Pastor Yohanes, kasih saya tanggung jawab. Tolong mentori saya minta tolong dijaga. Lihat, hatiku ini Pastor Yohanes, you harus tahu, saya itu tidak punya judge culture. Keluarga saya begini, saya tidak jelekkan dia. Tapi aku ini, kalau saya tidak menggugah diriku sendiri, saya bisa tertidur tanpa orang tahu, di sini saya binasa. Saya akan lari dari diriku sendiri, aku mau berubah. Kalau Yudas kayak gitu, dia tidak akan gantung diri. Kalau Saul kayak gitu, dia akan menjadi raja pertama yang akan kasih nanti pelayan pembinanya. Ke Yonatan, ke Daud, tidak jadi seorang yang kejar-kejar Daud seperti buronan. Bapak Ibu Saudara, kalau hatimu sekuler, run from yourself. Dan minta Tuhan ubahkan, lawan arus, lakukan yang